Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua. Kembali lagi di Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anida Sofi Karila, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia internasional, terutama tentang pengembangan MSDM internasional. Nah, kata manajemen sumber daya manusia internasional sendiri itu pastinya udah nggak asing kan buat kita. Tapi sebenarnya apa sih MSDM internasional itu? Lalu gimana sih pengembangan MSDM internasional itu sendiri? Yuk, mari kita bahas bersama. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi terlepas dari batas-batas geografis. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia internasional adalah memastikan bahwa perusahaan kompetitif di seluruh dunia beroperasi secara efisien, menjadi fleksibel, mudah beradaptasi, responsif, dan mampu mentransfer pengetahuan. Secara umum, manajemen sumber daya manusia internasional mencakupi kegiatan yang sama dengan manajemen sumber daya manusia yang nasional, dan yang membedakan hanyalah cakupan geografisnya. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia internasional terbagi menjadi 4, yaitu pertama fungsi akuisisi yang mencakupi suatu perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Fungsi pengembangan mencakupi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan terhadap sumber daya manusia. Fungsi pemeliharaan yang mencakupi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Dan yang terakhir ada fungsi motivasi yang mencakupi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia sama pentingnya dengan keberhasilan pengelolaan modal dan penjualan. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas tentang pengembangan manajemen sumber daya manusia internasional. Departemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia dapat disusun dalam 3 cara, yaitu desentralisasi atau kecil, transisi atau sedang, dan terpusat atau besar. Dalam metode desentralisasi yang berukuran kecil, semua departemen perusahaan terbagi dalam kelompok, sehingga dapat menyebabkan terbatasnya sumber daya manusia dalam pelatihan dan persiapan staf untuk melaksanakan tugas internasional, atau bahkan kekurangan manajer internasional yang berkualifikasi baik. Sementara dalam metode transisi yang berukuran sedang, semua departemen memiliki sumber daya manusia yang cukup. Namun, permasalahan yang sering timbul dengan adanya metode ini adalah mereka tidak memiliki terlalu banyak pilihan, sehingga mereka tidak dapat memastikan bahwa orang-orang yang diutus untuk melakukan bisnis internasional tersebut adalah orang-orang terbaik di bidangnya. Seiring berkembangnya perusahaan, mereka berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menciptakan MSDM internasional yang terpusat atau yang besar, di mana departemen ini berfungsi untuk melaksanakan perencanaan yang komprehensif. Selain itu, departemen ini bertugas untuk membangun dan mempertahankan relasi serta kerjasama internasional yang bermutu. Sebuah studi klasik yang dilakukan oleh Perlmutter pada tahun 1969 menyebutkan bahwa ada 3 orientasi internasional yang berada dalam dunia MSDM internasional, yaitu etnosentrisme, polisentris, dan geosentris. Orientasi ini dibedakan berdasarkan tingkat sumber daya manusia dari perspektif struktural, budaya, produksi, dan pemasaran. Perlmutter juga menyebutkan bahwa orientasi-orientasi tersebut membedakan cara perusahaan mengatur diri mereka, di mana orientasi etnosentrisme menekankan keunggulan negara asal, orientasi polisentris menekankan pengambilan keputusan lokal, dan orientasi geosentris menekankan strategi bisnis terintegrasi global. Dalam ketiga pandangan ini, MSDM internasional berfungsi untuk mempertimbangkan strategis, manajerial, dan tenaga kerja. Selanjutnya, dalam manajemen sumber daya manusia internasional ada juga yang disebut dengan transfer internasional. Secara historis, perusahaan dan organisasi yang beroperasi secara internasional selalu memastikan bahwa mereka dapat membangun, memelihara, dan mempertahankan tenaga kerja internasional mereka. Berdasarkan karya perintis Ed Storm dan Gilbert pada 1997, ada 3 alasan utama untuk melakukan transfer internasional. Yang pertama, pengisian jabatan, yaitu transfer pengetahuan teknis dan manajerial. Pengembangan manajemen, yaitu meningkatkan pengalaman internasional manajer, dan koordinasi dan kontrol, yaitu untuk pengembangan organisasi lebih lanjut. Mengutip pernyataan dari Ryan dan Trippins pada tahun 2009, mengarahkan menuju globalisasi, terutama dalam bisnis internasional, memastikan bahwa manajemen perusahaan internasional berada di kalangan talenta terbaik terlepas dari negara asalnya.
Lalu, berbicara tentang perusahaan internasional, tentu kita juga akan membahas tentang penugasan internasional. Berkembangnya perusahaan internasional menyebabkan kemunculan tugas-tugas internasional baru yang dikenal dengan penugasan modern. Penugasan modern ini tidak hanya umum di manajerial tingkat atas, tetapi juga mulai dimiliki oleh manajerial tingkat yang lebih rendah. Munculnya teknologi komunikasi seperti smartphone dan akses internet memungkinkan para karyawan dari segala tingkatan untuk melakukan pola kerja modern ini. Penugasan internasional juga tidak luput dari penempatan karyawan di negara asing. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia internasional perusahaan bertanggung jawab untuk mendukung dalam bidang finansial, bahasa, dan budaya sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam konteks ini, ada fungsi penting MSDM internasional, yaitu untuk memastikan bahwa karyawan yang ditugaskan dipersiapkan dan didukung dengan baik. Fungsi tersebut meliputi pelatihan bahasa dan budaya, nasihat tentang masalah hukum, manajemen kinerja, bantuan pribadi dan keluarga, dan bantuan relokasi.